Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpenting adalah seperti jargon kita yaitu dandani cucuk. Dandani cucuk berarti dandani ucapan. Ucapan kita ini yang kita keluarkan ini apakah bisa memberi manfaat kepada orang? Itu kan yang terpenting. Yaitu melestarikan ajaran-ajaran yang pernah dilakukan oleh para pendahulu. Pendahulu kita siapa? Tentu orang-orang yang soleh, para nabi, siddiqin. Nah, mereka ini adalah orang-orang contoh percontohan lah istilahnya. Nah, ini yang harus kita jadikan sebagai teman yang setia pada akhirnya nanti. Setelah kita tutup usia, ya, kita berharap untuk mereka itulah teman-teman yang akan bersama kita. Maka hari ini harus kita kejar apa yang menjadi perbuatannya. Tentu perbuatannya yaitu selalu dandani cucuk Sehingga bisa bermanfaat. Nah, di situ siapa mereka? Coba dibuka Mbak Deni ayatnya, surat An-Nisa surat 4 ayat 69. Siapa mereka teman yang paling baik? Surat 4 ayat 69. Artinya langsung, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat. Siapa orang yang dianugerahi nikmat? Yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Terus? Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Nah, berarti kita harus ngejar dia kan? Iya, koncoin tadi ya. Kita harus ngejar ini. Mereka sudah dianugerahi nikmat oleh Allah. Maka Ya. harus kita kejar. Nah, ini permasalahannya, apa perbuatannya? Coba dibaca dari awal. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Tuh, orang yang telah dianugerahi nikmat. Tapi perbuatannya apa? Baca lagi dari awal. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya. Nah, dia selalu taat kepada Allah dan Rasul. Nah, apakah kita hari ini sudah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul? Ya mungkin sebagian ini, gak semuanya. Iya, kalau dibilang taat iya, cuman taatnya seperti apa? Iya, berapa persen kan gitu. Persenanya beda-beda. Taatnya seperti apa? Nah, orang yang taat kepada Allah itu yang mana? Sehingga ketika kita memohon, meminta sesuatu kepada Allah, pasti terkabul. Ini orang-orang ini kan pasti terkabul. Ya. Terus untuk mencari teman yang semacam itu, teman awak dhewe golek kanca yang taat kepada Allah, pada Kanjeng Nabi, pada Rasul. Itu bagaimana? Wonge sing ya apa istilahnya semacam itu loh. Taat yang seperti apa? Taat yang seperti apa? Ya, kan banyak sekali woi iku taat apa? Dia salate rajin. Dia apa itu sedekah atau Akhlaknya bagus. akhlaknya bagus lah. Dari sudut pandang mana? Dari sudut pandang itu apakah sudah dikatakan taat atau bagaimana lah? Padahal ki nek sing jenenge taat iku pengendalian uang. Kan taat. Apa itu iki? Rasa yo piye-piye. Kanjeng taat iki. Orang yang taat Iya, kepada iya. Allah itu, ya. Sekarang umpamanya saya ilustrasikan. Mas siapa? Munir. Mas Munir. Ketika sampean bekerja di sebuah perusahaan, katakanlah nggak usah di perusahaan lah, di sebuah catering katakanlah. Nah, ketika sampean punya bosnya Pak Gangsar, ya, Ya. punya catering, sampean sudah diakui sebagai karyawan. Nah, begitu sampean menjadi karyawan, yang sampean ikuti apa yang dilakukan oleh Pak Gangsar, apa aturan-aturannya Pak Gangsar? Aturan-aturan. Aturan-aturan. Mana alamatnya? Ya. Surat 5 ayat 35.
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Jadi nek pengen dekat kepada Allah dengan apa? Mendekatkan. Mencari yang mendekatkan diri. Diulang, ayo. Mencari jalan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Jadi alat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Mencari Dengan Bertakwa. Ya. Yaitu dengan bertakwa. Maka akan ketemu dengan siapa yang tadi? Para nabi, para siddiqin, orang yang mati syahid, orang yang soleh. Nah itu teman-teman kita yang paling setia nanti gitulah. Terus ngomong-ngomong masalah ati Allah wa ati Rasul. Ya. Berarti kan ada dua ya. Ya. Ati Allah wa ati Rasul. Nah, apakah taat kepada Allah itu sudah berarti taat pada Rasul? Atau taat kepada Rasul sudah berarti taat pada Allah? Atau bagaimana? Coba Mbak Deni dibuka surat An-Nisa surat 4 ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bukan itu? Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Terus fa in tanaza'tum, artinya hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya. terus Dan ulil amri di antara kamu. dan ulil amri, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Rasulnya. Nah sekarang kalau kita disuruh taat kepada Rasul, Rasul yang mana kira-kira? Rasul Muhammad. Rasul yang mana? Rasul yang taat kepada Allah. Rasulnya Allah. Iya, Pak. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kita disuruh taat kepada Allah. Lalu disuruh taat kepada Rasul. Rasul yang mana? Rasul yang Ya, Rasul yang taat kepada Rasulnya, Allah. misalnya. Wa ulil amri. Berarti kalau kita taat kepada ulil amri yang mana? Yang taat kepada Allah juga. Iya. Oke. Ya kan? Nah sekarang kalau kita disuruh taat kepada Rasul di dalam keseharian kita ini kan, kalau suruh taat kepada Rasul di situ, kalau bahasa kita taat kepada Al-Quran dan sunnah. As-Sunnah atau Al-Hadis. Nah kira-kira kalau Rasul taat kepada Allah, kira-kira Rasul bakalan keluar dari aturan Allah nggak kira-kira? Enggak. Nggak bakalan. Rasul ini tidak akan pernah keluar dari apa-apa yang menjadi aturan Allah. Berarti tidak akan pernah keluar dari Al-Quran. Apa yang diucapkan Nabi pasti berdasarkan Al-Quran. Nah sekarang, ayo kita cek ya, surat 10 ayat 15. Coba. Surat 10 ayat 15. Ya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah Al-Quran yang lain dari ini, atau gantilah dia. Nggak mau Nabi, terus? Katakanlah, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku Nggak sendiri. mau, ngarang-ngarang nggak mau. Bikin-bikin sendiri nggak mau. Terus? Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Loh, kalau menemukan hadis kan dari Rasul. Ternyata tidak sesuai dengan Al-Quran. Kira-kira hadis ini diragukan nggak? Palsu. Diragukan. Maudhu. Karena Rasul taat kepada Allah. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan. Apalagi ada ayat ini. Mohon maaf, surat 69 ayat 41. Apalagi ada ayat ini. Masya Allah, ini malah menjadikan kita ini ngeri kalau memang kita tidak mengikuti Al-Quran gitu loh. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Jadi yang beriman sedikit apa banyak? Sedikit. Sedikit. Diulang.
Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepada Sedikit sekali apa sedikit? Sedikit sekali. Sedikit Sekali. sekali. Sedikit sekali apa sedikit? Sedikit sekali. Yang benar bacanya kalau gitu coba. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Jadi yang baca banyak apa sedikit? Sedikit. Yang baca Banyak. Banyak. Baca banyak. yang beriman Sedikit. terus Dan bukan Gimana? pula perkataan tukang tenung. apa itu tukang tenung? Santet. Tukang santet, tukang telur. Istilahnya ya Oh. ya begitulah. Boleh dukun lah dan sebagainya. Akhirnya Quran ditulis, akhirnya jadi sabuk, jadi apa aja itulah macam-macam itulah. Ya kan? Tapi dipakai untuk itu nggak sebenarnya Al-Quran? Sedikit sekali yang Mengambil pelajaran dari jadi sebenarnya yang ngambil pelajaran sedikit apa sedikit sekali? Sedikit sekali. Kebanyakan dipakai untuk apa? Tenang. Tenung. Jadi yang ngambil pelajaran sedikit sekali. Coba yang benar bacanya juga. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran Salah dari bacanya, padanya. salah lagi. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali. Tuh kan salah lagi. Sedikit sekali Nah, kamu itu baru. mengambil pelajaran dari padanya. Sedikit sekali. Jadi nggak banyak yang ngambil pelajaran, ya segini-gini aja, dikit. Kebanyakan dipakai tenung, mantra, syair, ya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Terus Seandainya dia Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, seandainya Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas nama siapa? Kami Allah. Allah. Gawe-gawe dewe, ngarang-ngarang dewe, tapi di atas namakan ini dari Allah. Seandainya. Itu kan seandainya. Iya. Diulang, seandainya seandainya dia Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, terus niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. tuh, terus Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Kata ini. terus Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu. Loh, Nabi Muhammad sampai diancam sebegitunya. Padahal Nabi. Nah, Padahal wong kita kalau ngaku atau mengaku sebagai umatnya Nabi, ngaku sebagai umatnya Nabi, kok kita keluar dari Al-Quran dalam menghukumi segala sesuatu? Berarti ngikuti garis lurusnya Rasul nggak kira-kira? Tidak, maka hati-hati untuk supaya kita ini tidak sampai kesasar. Istilahnya kalau bahasa Qurannya sampai tersesat. Ayo kita mempelajari Quran dulu agar supaya kita ini benar-benar dalam bertindak, dalam memutuskan segala sesuatu sesuai dengan hukum Allah. Seperti itu, Mas. Tidak mengikuti perselisihan, tidak mengikuti olok-olok, tidak nyalah-nyalahin orang. Mosok kelase awake dhewe kok yo melok sing daki-daki istilahnya. Nyalah-nyalahin. Jadi ngobrol kita dengan Allah perantaraan apa? Wahyu. Wahyu pakai Quran.